Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita semua adalah kekasih-kekasihnya Tuhan. Amin. Sebagai kekasihnya Tuhan, tentunya kita rindu memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Sungguh kami ucap syukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami ada di tempat ini, semua hanya karena kasih anugerah-Mu. Engkau sumber segala-galanya bagi kami Bapa. Engkau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih-Mu yang begitu besar Engkau limpahkan bagi kami. Haleluya Bapa. Saat hari ini kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan, saya undang semua bangkit berdiri. Yesus ada
satu-satunya pengharapan kami, Engkau satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih pada kesempatan hari ini Tuhan. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar meresponi akan firman-Mu Tuhan. Karena hanya firman-Mu lah Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kami, penuntun langkah hidup kami. Oleh karena itu Roh Kudus berkaryalah di tempat ini supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Siapa yang di sini selama seminggu boleh mengalami kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan, kita punya Allah yang hidup. Allah yang sangat baik, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tema untuk minggu ini tentang pengharapan. Ya, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat 11. Roma 5 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan perikop hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Dari satu perikop yang telah kita baca bersama bahwa kita orang percaya telah dibenarkan oleh iman. Amin. Minggu kemarin kita belajar tentang iman. Ketika kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita, ada keyakinan dalam hidup kita. Itulah iman yang menyelamatkan kita.
Ketika kita dibenarkan oleh karena iman, di sini dikatakan kita memperoleh damai sejahtera. Ya, damai sejahtera yang didapatkan hanya di dalam Tuhan, dan kita juga memperoleh kasih karunia. Kasih karunia, dan kita juga bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu. Pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Tetapi Rasul Paulus menyebutkan di ayat yang ketiga, tidak hanya bermegah dalam kasih karunia, dalam pengharapan, tapi juga bermegah dalam kesengsaraan kita. Ya, di sini Rasul Paulus menyebutkan bahwa kesengsaraan sebagai salah satu berkat dari keselamatan kita dalam Kristus. Kesengsaraan berbicara sebagai bermacam-macam pencobaan yang menekan hidup kita, tekanan, permasalahan, keadaan yang kurang menguntungkan, penyakit misalnya ya, kesusahan dan lain sebagainya. Siapa yang mau di sini menerima kesengsaraan? Nggak ada ya. Tapi kesengsaraan yang dimaksud di sini bukan untuk menekan jiwa dan batin kita, tapi kesengsaraan yang akan membawa kita kepada ketekunan. Amin. Lewat kesengsaraan di tengah kesulitan, oleh kasih karunia Allah akan memungkinkan kita untuk tetap mencari wajah Tuhan dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Lewat kesengsaraan yang kita alami akan menimbulkan ketekunan, bukan keputusasaan. Amin. Ya, kalau kita mudah saja untuk putus asa ketika mengalami masalah. Tapi yang Tuhan mau, ketika kita sudah hidup dalam kasih karunia Allah, kesengsaraan itu akan memberikan kita, menjadikan kita pribadi yang tahan uji, sehingga kita memiliki pengharapan. Kita tahu pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu, kasih karunia Allah akan mengizinkan kita melewati persoalan kepada suatu pengharapan yang sungguh di dalam Allah. Bukan pengharapan yang kosong, tapi pengharapan akan kedatangan Tuhan ke dalam dunia yang kedua kali untuk menegakkan kebenaran dan kekudusan di langit yang baru dan bumi yang baru. Oleh karena itu Allah mencurahkan kasih-Nya dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menghibur kita dalam pencobaan. Roh Kudus yang akan meyakinkan kita bahwa pengharapan kita akan kemuliaan yang mendatang adalah bukan harapan yang kosong, tetapi adalah kepastian. Kedatangan Kristus adalah suatu kepastian. Amin. Siapa yang di sini tetap percaya dan tetap mengharapkan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, amin. Itu bukan harapan yang kosong, tapi itu adalah suatu kepastian, dan itu yang menjadi pengharapan kita. Nah, ada seorang tokoh yang bernama John Maxwell mengatakan, kehilangan dalam kehidupan tidak pernah menyenangkan. Siapa yang di sini kehilangan malah senang? Gak ada ya. Kehilangan adalah sesuatu yang tidak pernah menyenangkan. Tetapi ada satu kehilangan yang tak mampu dihadapi siapapun, yaitu kehilangan harapan. Ketika seseorang boleh kehilangan orang yang dikasihi, ketika kita mungkin kehilangan harta, posisi, jabatan, ya, kehilangan sesuatu secara fisik, jasmani. Tapi yang pasti ketika kita kehilangan harapan, itu akan kehilangan segala-galanya, ya. Maka ketika seseorang yang mudah mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri dan lain sebagainya, mereka mudah putus asa karena mereka merasa sudah kehilangan harapan. Mereka sudah ingin, bagi mereka bunuh diri udah menjadi jalan keluar gitu ya. Udahlah mendingan bunuh diri, masalah selesai. Iya benar, masalah selesai karena mereka sudah mati gitu ya. Tapi itu bukan satu-satunya jalan. Amin.
Karena kita orang yang percaya harus tetap berpengharapan dan jangan sampai kita kehilangan harapan. Amin. Berikutnya, mari kita buka apa kata firman Tuhan mengenai pengharapan. Kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa itu sauh, Bapak Ibu? Sauh, jangkar ya, jangkar seperti di kapal. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia masa kini, Ibrani 6 ayat 19 ini dikatakan harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Ya, jadi harapan itu seperti sauh atau jangkar. Bapak Ibu pernah lihat jangkar? Kalau kapal mau berhenti, jangkar itu akan dilepaskan, nanti tertancap ya di dasar laut, ya. Dan sauh atau jangkar ini adalah alat berat, biasanya dibuat dari besi, ya. Dan ini dilakukan dari kapal ke dasar laut supaya kapal itu dapat berhenti. Jadi kapalnya itu tidak terombang-ambingkan, bisa tetap stay, diam gitu ya. Karena ada sebuah jangkar yang tertanam di dalamnya. Nah, begitu juga ibaratkan dalam pengharapan kita. Pengharapan kita tertanam dalam, bukan hanya pengharapan akan hal-hal duniawi saja, tapi tadi di Ibrani 6 ayat 19 yaitu pengharapan sampai kepada kekekalan. Amin. Dan biasanya kalau dalam jangkar itu ada besi rantainya dari kapal ke jangkar, ya. Ini bisa berbicara tentang iman juga. Dalam pengharapan juga harus disertai dengan iman yang sungguh di dalam Tuhan. Ketika ada iman, ada pengharapan, itu yang membuat aman bagi jiwa kita. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 6 ayat 19 ini. Yang aman bagi jiwa kita. Ketika kita menaruh pengharapan yang benar di dalam Tuhan, pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan, dan ada iman, itu akan membuat aman bagi jiwa kita. Amin. Nah, pengharapan, ketika kita belajar tentang pengharapan, pengharapan adalah buah dari pengenalan kita akan Tuhan. Jadi pengharapan akan berbanding lurus dengan pengenalan kita kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mengenal akan siapa Yesus Tuhan kita, di sanalah kita akan menaruh pengharapan kita yang sungguh. Ketika dia sungguh-sungguh, dia akan memiliki pengharapan yang penuh akan Tuhan. Ya, ketika kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, itu karena kita sudah belajar untuk mengenal siapa Tuhan yang kita percayai. Jadi pengharapan itu adalah buah dari pengenalan kita kepada Tuhan. Dan pastikan bahwa setiap kita mengenal pribadinya Tuhan. Amin. Bukan dari kata orang. Kalau kita mendengar tentang pribadi Tuhan dari kata orang, itu bisa saja cepat mudah memudarkan iman dan pengharapan kita. Kata orang Tuhan itu baik, tapi kok aku gak ngerasain kebaikan Tuhan misalnya. Kata orang Tuhan itu penyembuh, tapi kok aku gak mengalami kesembuhan dari Tuhan. Tuhan gak baik nih, Tuhan bukan penyembuh nih. Mungkin bisa saja orang mudah seperti itu. Kenapa? Karena tidak mengalami. Tapi ketika kita mau mengenal pribadi Tuhan, mengalami Tuhan setiap hari, kita akan memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Amin.
Kenapa? Karena lewat pengharapan itulah sebagai dasar semangat kita untuk tetap berjuang dalam hidup. Sama-sama kita katakan berjuang. Ya, dalam hidup ini butuh perjuangan. Amin. Siapa yang di sini nggak punya masalah sama sekali? Ada masalah ya? Tapi lewat masalah itu kita jadi berjuang, betul ya? Nah, dengan pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan itu sebagai dasar kita untuk tetap bersemangat dalam hidup ini, untuk kita tetap berjuang. Pakai rumusnya meskipun. Amin. Meskipun toko lagi sepi, tapi saya mau tetap memuji menyembah Tuhan. Amin. Ketika keadaannya tidak bisa terkendalikan, meskipun apa, saya tetap berpengharapan kepada Tuhan. Itulah iman Kristiani. Amin. Bukan jika karena. Ya. Nanti aku ke gereja kalau aku sudah kaya. Kalau nggak kaya-kaya lama nggak ke gereja gitu ya. Nanti saya mau berdoa setiap hari kalau Tuhan sudah memberkati saya gitu ya. Nggak mulai-mulai mungkin ya. Nah, tapi kita mau tetap berpengharapan teguh di dalam Tuhan meskipun ada badai dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau tetap mengiring melayani Tuhan meskipun jalannya tidak mulus, gerinjal-gerinjal. Tapi kita tetap berpengharapan teguh di dalam Tuhan. Amin. Karena pengharapan itulah yang membuat kita semangat. Amin. Katakan samping kanan kiri. Pengharapan itu membuat kita semangat. Ya, ketika ada pengharapan itu akan membuat semangat dalam hidup kita untuk tetap berjuang dalam hidup ini. Tapi ingat, perjuangan kita untuk kita masuk surga bersama Tuhan, hidup dalam kekekalan. Amin. Dan itulah perjuangan iman kita. Haleluya. Nah, di dalam pengharapan juga dibutuhkan kesabaran dalam masa penantian. Haleluya. Bilang lagi samping kanan kiri, sabar. Ya. Pengharapan dibutuhkan kesabaran dalam masa penantian. Minggu kemarin kita belajar tentang Abraham. Mari kita buka Alkitab kita. Yuk, Roma 4 ayat 18. Salah satu teladan yang luar biasa dalam iman dan pengharapan ini yaitu Abraham. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Wow. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap dan percaya, tetapi Abraham tetap percaya. Ketika dia sudah mau mencapai umur 100 tahun, ketika rahim Sarah telah tertutup, sepertinya memang ya gak mungkin lah bisa menghasilkan keturunan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi firman Tuhan katakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap percaya. Amin. Abraham berharap dan percaya. Di tengah-tengah masa penantian, di tengah-tengah masa dia menunggu janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya, Abraham tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya akan janji Tuhan. Kenapa Abraham tetap berpengharapan dalam Tuhan? Karena Abraham tahu kepada siapa ia percaya. Begitu juga setiap kita, biarlah kita di dalam masa penantian, kita menunggu jawaban doa, kita menantikan akan janji-janji Tuhan yang belum tergenapi dalam hidup kita. Kita mau tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Amin. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Dia adalah Allah yang hidup.
dan dia tidak ingkar janji, dia menepati janjinya. Oleh karena itu kita mau tetap teguh menantikan janji Tuhan. Amin. Sabar menantikan janji Tuhan. Dan lewat pengharapan, dengan kesabaran, kita tetap menantikan janji Tuhan. Nah, berikutnya, pengharapan juga akan membawa kita ketenangan dalam berpikir dan bertindak. Ketika seseorang berpengharapan teguh kepada Yesus Kristus Tuhan, dia akan tetap tenang. Dia akan tetap berpikir positif karena dia tahu bahwa rencana Tuhan itulah yang terbaik. Ikut skenarionya Tuhan. Amin. Boleh kita punya rencana, boleh. Tapi rencana Tuhan jauh lebih indah, jauh lebih baik yang akan tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Makanya mungkin ada hal-hal yang di luar rencana kita, Tuhan izinkan ya, di luar rencana kita. Tapi biarlah kita mau tetap berpositif ya, positive thinking, pikiran yang positif bahwa Tuhan memberikan rencana yang jauh lebih baik bagi kita ya. Jangan mengira-ngira dengan logika kita, tapi tetap tenang. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Amin. Kalau hari-hari ini kita punya masalah, kita belum tahu jalan keluarnya, kita mau tetap tenang. Kenapa? Kita punya pengharapan teguh akan Tuhan. Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Amin. Caranya yang ajaib. Dan kita akan melihat, kita akan terkagum-kagum akan cara Tuhan yang ajaib yang terjadi dalam kehidupan kita. Asalkan kita tetap berpengharapan teguh di dalam Tuhan. Amin. Ketika kita berpengharapan teguh dalam Tuhan, kita akan tetap berpikir, bertindak dengan tenang, dengan positif, ya. Roh Kudus yang akan menghibur setiap kita. Lalu berikutnya, dengan pengharapan kita juga belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan. Ya, ketika kita belajar berserah penuh kepada Tuhan, kita akan mengizinkan Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan menepati janjinya, bekerja indah dan tepat pada waktunya. Bagian kita hanya percaya dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, tapi dalam Yeremia 17 ayat 7, pengharapan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, kata Yeremia 17. Dan bersyukurlah bahwa setiap kita mau menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tapi di ayat sebelumnya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Biarlah setiap kita mau senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa rencana Tuhan ya jauh lebih indah dan lebih baik yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita mau tetap berpengharapan kepada Tuhan. Contoh dalam Alkitab yang mau kita pelajari bersama-sama. Mari kita buka dalam Markus, kitab Markus. Markus pasal 5. Di sini Yesus membangkitkan anak Yairus, ayat 21. Markus 5 ayat 21 kita baca sampai ayat 29. Haleluya. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat
dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Kita lanjut ayat 35 Bapak Ibu. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Amin. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa baca lebih lengkap di rumah. Tapi biarlah pagi ini kita mau belajar dari dua contoh ini. Yang pertama tentang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Dia punya anak perempuan yang sedang sakit. Dan dia datang kepada Tuhan memohon kesembuhan dari Tuhan karena anaknya ini hampir mati. Tapi ketika Yairus dengan Yesus sedang menuju perjalanan rumahnya, di tengah jalan ada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Di situ dikatakan perempuan ini sudah datang ke berbagai tabib, tetapi belum sembuh-sembuh juga. Malah di situ dikatakan makin memburuk. Tapi ketika perempuan yang sakit pendarahan ini mendengar berita tentang Yesus, dia punya keyakinan, dia punya pengharapan. Dia katakan, "Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh," kata perempuan yang sakit pendarahan itu. Dan akhirnya perempuan ini memegang jubah Yesus dan betul perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini boleh mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan. Dia menjadi sembuh. Dan singkat cerita, ketika sudah peristiwa yang perempuan yang sakit pendarahan ini, datanglah keluarga dari kepala rumah ibadat ini mengatakan kepada Yairus, kepada Yesus, bahwa anaknya Yairus ini sudah meninggal, sudah mati. Tetapi di sini Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat ini, "Jangan takut, percaya saja." Dan akhirnya Yairus dengan Yesus ke rumah Yairus dan akhirnya anak Yairus boleh disembuhkan, dibangkitkan, mengalami mujizat Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari peristiwa ini kita belajar. Yang pertama dari perempuan yang sakit pendarahan, dia punya keyakinan yang teguh. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Punya pengharapan yang teguh bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang ajaib, bisa mengadakan mujizat. Begitu juga dengan kepala rumah ibadat. Mungkin kenyataannya anaknya sudah mati, tetapi dia hanya mau mendengar tentang perkataan Yesus. Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Dan ketika Yairus juga boleh percaya kepada Tuhan, Yairus juga boleh mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini kita mau tetap berpengharapan teguh di dalam Tuhan. Amin. Menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kekekalan yang Tuhan janjikan. Hidup bersama-sama Tuhan. Dan biarlah selama kita hidup di dunia ini yang sementara, kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguh beriman dan berpengharapan teguh di dalam Yesus Kristus. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Bukan salah satu ya Bapak Ibu. Bukan salah satu juru selamat. Tapi satu-satunya juru selamat. Oleh karena itu ketika kita ada masalah, kita bukan lari ke orang pinter. Amin. Kita bukan lari ke dukun-dukun dan lain sebagainya. No. Sungguh-sungguh kita hanya mengandalkan Tuhan.
menjadikan Tuhan satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Kita akan mengalami kedahsyatan Tuhan, kita akan mengalami kemenangan dari Tuhan. Amin. Biarlah kita mau sama-sama tetap berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya. Baik, saudara, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Bahwa kita orang yang beriman dalam Yesus Kristus Tuhan punya pengharapan. Walaupun kita tidak lepas dari satu persoalan, kesesakan, dan lain sebagainya. Tetapi di balik semuanya itu ada keindahan yang Tuhan sediakan bagi kita. Untuk itu biarlah kita akan labuhkan pengharapan kita sampai ke belakang tabir, di mana Yesus Kristus Tuhan ada. Mari saudara, kita akan nyanyikan satu pujian, Engkaulah kekuatanku, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan di sampingku ku tak mampu sendiri. Bukan dengan kekuatan. Mari kita akan menyerahkan hidup kita dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena hanya di dalam Dialah kita punya pengharapan. Mungkin hari ini engkau mengalami kesulitan, tetapi yakinlah bahwa Tuhan pasti menolong engkau. Kalau Tuhan sudah menolong Abraham, Tuhan menolong perempuan yang sakit 12 tahun perdarahan, yang membangkitkan juga anak Yairus, maka Dia juga akan menolong engkau, orang-orang yang beriman, yang punya pengharapan dalam Yesus Kristus. Ku datang darimu, Terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu.
bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus punya harapan. Walaupun kami tidak lepas dari kesusahan, kesulitan, pencobaan, tetapi di balik semuanya itu Tuhan menyediakan yang terindah bagi kami. Karena kesengsaraan kami akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu akan menimbulkan pengharapan, karena kasih Kristus telah dicurahkan dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau tidak pernah berdusta. Janji-Mu Tuhan, Engkau akan genapkan dalam hidup kami. Tuhan, mari akan menolong setiap anak-anak-Mu yang pagi ini dalam pergumulan, dalam kesulitan, kesusahan. Tuhan membuka jalan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pengharapan yang kuat, supaya mereka boleh bertekun dan bersabar dalam menantikan janji Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kepada hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Engkau juga pakai pelayan-pelayan Tuhan, pemain musik, WL, singer, dan lain sebagainya. Bahkan kami semuanya yang ada pada pagi hari ini Tuhan, Engkau pakai kami semuanya. Berkat-Mu melimpah atas setiap kehidupan kami. Tuhan terus menuntun langkah-langkah hidup kami dalam pergumulan kami Tuhan, melawan virus Corona pada saat-saat ini Tuhan. Engkau tetap melindungi kami, Engkau tetap memimpin kami. Berkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, hamba-hamba Tuhan, para medis, para dokter, para relawan, TNI, Polri. Tuhan, Engkau melindungi ya Tuhan dalam mengatasi persoalan negeri ini, baik mengatasi Tuhan virus Corona maupun mengatasi Tuhan ekonomi Tuhan. Mari Engkau akan menolong ya Bapa. Terpuji akan nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita akan tundukkan kepala, kemudian kita akan angkat kedua belah tangan kita. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah ini. Tuhan sudah memberkati kami penuh. Kiranya berkat ini Tuhan menjadi bahagian dalam setiap hidup kami, dan kami boleh senantiasa kuat. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Mari saudara, kita angkat kedua belah tangan kita. Kiranya damai sejahtera dari Bapa Surgawi, kasih sayang dan pertolongan dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya.